Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan belajar mikrotik kita dengan materi berikutnya, yaitu mengenai membangun internet gateway dengan menggunakan mikrotik. Nah, seperti biasa kita membutuhkan tentunya router board mikrotik, kemudian kabel tipe straight. Kita akan hubungkan ini di port yang kedua. Kemudian ujung satunya lagi kita akan pasang di PC atau laptop kita. Nah, karena membangun internet gateway, otomatis kita perlu sumber internet untuk router kita. Jadi di sini ada satu kabel lagi yang terhubung ke modem. Kita akan pasangkan di router board port yang pertama di sebelah sini. Di sini ada tulisan internet. Nah, jadi port yang pertama sekali lagi itu untuk sumber internet kita yang terhubung ke modem. Satu lagi yang LAN di port kedua ini tersambung ke laptop atau PC kita. Nah, berikutnya kita akan langsung buka Winbox. Pastikan PC kita sudah terinstall Winbox sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Nah, di sini router kita sudah terdeteksi melalui Ether 2 dengan IP address sekian. Kita akan konekkan dulu. Kemudian kita akan atur ini sehingga kita harus melakukan reset configuration. Klik di sistem tadi, sistem, kemudian reset configuration. Nanti kita checklist di bagian no default config. Kemudian kita reboot, reset dan reboot. Nah, setelah mereset kita akan kembali reconnect. Kita lihat dulu IP-nya. Kita buat otomatis. Nah, di sini kita connect-nya ke MAC address. Pada posisi ini kita sudah siap untuk melakukan konfigurasi. Jadi default konfigurasi dari router ini pun tadi sudah kita checklist untuk kita reset. Langkah yang pertama, kita lihat pada bagian interface ada dua Ether yang running, artinya dua Ether yang terhubung ke perangkat yang lainnya. Sekali lagi tadi Ether yang pertama kita sambungkan ke modem atau sumber internet kita. Yang kedua, Ether 2 ini kita hubungkan ke PC atau laptop kita. Kita akan namai kedua-duanya, yaitu Ether 1 dan Ether 2. Pada bagian IP, kemudian addresses, kita tambahkan, misalkan untuk Ether 2 dulu, kita pakai 192.168.10.1/24. Kita gunakan untuk Ether 2. Sekali lagi, ini untuk IP LAN atau Ether 2. Nah, untuk Ether yang pertama, kita akan alokasikan ini secara otomatis. Jadi kita pakai di IP, kemudian DHCP client. Kita akan jadikan Ether 2 ini client. Artinya kita akan dapatkan IP otomatis dari modem. Kita tambahkan. Nah, interface-nya kita ganti ke Ether 1. Di power route-nya kita pilih yes. Oke. Kita enablekan.
Di sini statusnya akan searching. Nah, kalau sudah statusnya bound, itu artinya Ether 1 kita sebagai sumber internet itu sudah dapat IP address, yaitu 192.168.99.2/24. Nanti juga di address list itu akan otomatis ditambahkan seperti ini. Jadi ini IP Ether 1, kemudian ini IP Ether 2. Nah, berikutnya karena tadi kita lakukan secara otomatis, pada bagian DNS itu juga sudah otomatis terisi. Tinggal kita lakukan allow remote request. Oke. Kemudian berikutnya pada IP root itu juga sudah otomatis. Dari internet sudah reachable ke modem kita atau ke gateway Ether 1. Kemudian di sini juga dari modem sudah reachable ke Ether 1. Dari Ether 1 juga sudah reachable ke Ether 2. Ini statusnya harus seperti ini ya. Untuk root itu kemudian satu lagi langkah yang terakhir yaitu IP kemudian firewall. Di sini kita akan lakukan pengaturan pada tab NAT. Kita akan tambahkan rules untuk NAT. Nah, chain ini kita isi dengan src NAT atau source NAT. Kemudian out interface ini kita isi dengan interface mana yang akan dijadikan sumber internet ya. Tadi berarti Ether 1. Out interface sekali lagi Ether 1, chain-nya src NAT. Kita tinggal tambahkan actionnya. Pada action ini kita isi masquerade. Apply, oke. Kalau sudah seperti ini, kita akan coba ping ke gateway internet, misalkan ping atau langsung ke Google, ping ke google.com. Nah, ini statusnya sudah reply dari Google, dari IP Google, artinya bahwa router kita itu sudah terkoneksi dengan internet. Nah, sekarang kita akan jadikan laptop kita ini sebagai klien, sebagai klien yang mana kita akan hubungkan juga melalui Ether 2 untuk tersambung ke internet. Sehingga kita harus sesuaikan IP-nya. Misalkan di sini IP-nya untuk Ether 2 itu tadi 10.1. Jadi kita akan lakukan IP address untuk klien ini disesuaikan agar bisa satu network. Misalkan kita pakai 192.168.10.3. Slashnya tadi 24. Nah, DNS-nya kita bisa pakai DNS yang sama dengan yang ada di IP DNS ini. Nah, kita copy, satu lagi, kalau hanya terhubung ke router, peng-IP-an di paling atas ini itu sudah cukup. Tapi agar bisa tersambung ke internet, si klien tetap kita harus atur pada bagian DNS-nya. Nah, DNS-nya sekali lagi kita gunakan yang tadi kita dapatkan secara dynamic server untuk DNS. Ini seperti ini. Atau kita juga bisa lakukan secara manual dengan dengan memasukkan misalkan 8.8.8.8. Jadi ke server DNS yang lainnya gitu. Boleh. Oke, kita sudah lakukan peng-IP-an di sini. Sekarang kita akan coba untuk melakukan ping dari klien ke router. Misalkan kita coba ke 192.168.10.1. Artinya Ether 2 sebagai gateway untuk PC klien kita.
Ini sudah ada reply. Sekarang kita coba ke Google. Nah, kita coba gateway-nya. Kita isi dengan Ether 2 192.168.10.1. Nah, jadi tadi kesalahannya karena PC klien kita tidak menggunakan gateway. Sekarang kalau kita ping misalkan ke google.com, nah itu sudah ada reply, artinya PC klien kita itu sudah terkoneksi ke internet. Jadi di router board kita sudah berhasil membangun internet gateway untuk klien. Kalau tadi melalui ping itu sudah reply, kita buktikan dengan browser. Misalkan kita ke YouTube. Nah, ini koneksinya sudah bisa digunakan. Internet pada klien itu sudah bisa digunakan. Oke. Itu untuk cara yang pertama, yaitu mengenai membuat internet gateway dengan secara otomatis. Nah, otomatis di sini maksudnya adalah kita buat IP di Ether 1 yang sebagai sumber internet kita itu dengan IP DHCP klien gitu ya. Jadi dilakukan secara otomatis peng-IP-an untuk Ether 1-nya. Nah, kalau misalkan ini tidak ada, jadi kita contohkan untuk kita remove dulu. Jadi misalkan ini kita tidak pakai yang DHCP klien di Ether 1. Kita bisa lakukan secara manual, prinsipnya tetap sama. Yang diatur itu hanya IP address, DNS, routing, dan NAT. Nah, kita coba untuk address listnya di sini. Kita tambahkan untuk Ether 1. Nah, supaya kita tahu IP address-nya harus berapa, kita buat ini jadi otomatis. Kita buat jadi otomatis. Kemudian untuk sumber internet, kita akan langsung jadi internet dari modem. Kabel yang dari modem itu langsung kita hubungkan ke ini yang dari modem ya. Jadi langsung kita hubungkan ke laptop. Jadi tidak melalui router dulu. Kita akan cari tahu dulu IP address-nya berapa. Nah, kita lakukan otomatis seperti ini. Nah, kemudian kita klik pada bagian status, kemudian detail. Nah, di sini IP-nya 192.168.2.2. Jadi dapat IP 2 titik sekian gitu ya. Kita akan coba dengan IP tersebut. Kita akan kembalikan kabel yang dari modem, kita kembalikan masuk ke port 1, kemudian dari port 2 kita masuk ke laptop. Nah, sudah. Jadi kita akan coba dengan 2 titik sekian gitu ya untuk IP Ether 1-nya. Misalkan 192.168.2.30. IP Ether 1 slash-nya kita pakai 24. Nah, sudah. Kemudian IP DNS kita juga bisa lakukan secara kita reconnect secara manual. Misalkan kita pakainya 8.8.8.8 dengan alternate 8484.
jangan lupa di checklist bagian allow remote request. Nah, kalau sudah, DNS sekali lagi kita sudah lakukan. Berikutnya ke routing. Nah, routing ini yang reachable baru Ether 1 dan Ether 2. Kita akan tambahkan routingnya dengan add. Kemudian kita biarkan yang DST address, kita klik pada bagian gateway. Nah, di gateway kita pilih gateway untuk Ether 1. Jadi 192.168.2.1. Nah, ini sudah reachable. Oke. Posisinya sudah seperti ini. Terus satu lagi IP firewall, NAT-nya kita sudah buat tadi di awal ya. Kita sudah buat, jadi sama saja di NAT ini SRC NAT Ether 1, actionnya masquerade. Nah, berikutnya kita akan coba di new terminal. Kita akan lakukan tes koneksi dari router kita ke internet. Nah, ketika kita ping ke Google, itu sudah ada reply. Artinya kita sudah terhubung ke internet. Sekarang kita tinggal di kliennya. Seperti biasa, tadi kita atur IP untuk klien. Kita buat manual 192.168.2. Tadi router kita 2.1 ya. Nah, router kita Ether 2 ya, 10.1. Jadi kita buat di sini 10.2 atau 10.3. Gateway-nya 192.168.10.1. DNS-nya 8888, alternate 8844. Oke. Nah, sudah terhubung ya network. Kita coba dengan uji ping langsung saja ke internet. Sudah reply. Kita akan coba di browser. Nah, di browser pun ini sudah bisa dilakukan akses internet melalui klien. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, yaitu mengenai membangun internet gateway pada MikroTik router. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.